meningkatin libido, vitalitas dan stamina, sehingga kalau ada tetangga atau teman yang belum punya momongan dengan usia pernikahan yang sudah lama, insya Allah ini bisa dijadikan salah satu wasilah atau usaha ikhtiar untuk mendapatkan momongan. Terus tanaman ini dalam program kita di Koperasi Bunga Emas, sistemnya kita bukan investasi atau bukan titip duit, tapi beli bibit titip tanam. Kenapa kita gunakan istilahnya beli bibit titip tanam? Karena rata-rata hampir mayoritas orang yang punya uang itu bingung mau naruh uangnya di mana. Tapi kalau kita berbicara dengan produk pertanian, mereka punya uang tapi tidak punya lahan. Maka koperasi lah yang menyediakan lahan. Target kita untuk 2 tahun ke depan, luas hamparan yang akan kita budidayakan untuk Spilanthes acnella ini sekitar 500 hektar. Maka kami setiap mendapatkan informasi ada lahan-lahan yang disewakan, kita survei, kita kunjungi apakah lahan tersebut cocok atau sesuai untuk kita budidayakan. Nah, ini kalau kita berbicara tentang kembang jotang, nah ini adalah jotang sawah. Bunganya tidak bisa sebesar ini. Walaupun penyebutannya sama untuk di Indonesia, sama-sama jotangnya, tapi ini yang dari Brazil untuk sumber dari bibitnya. Nah, kalau yang ini sering kita temukan di di sawah-sawah. Nah, itu perbedaannya kalau di sini, ini kan nggak ada daun di pinggir-pinggir. Yeah. Kalau ini nanti di atas ini ada putik bunganya, terus di pinggir-pinggirnya ada daun-daunnya, ada kelopaknya. Kalau ini dia nggak ada kelopaknya. Terus warnanya juga beda, ini lebih cenderung lebih kuning ya. Kalau ini kan dia lebih semu. Tuh. Ini yang membedakan antara ini jotang sawah dengan Spilanthes acnella. Ini tidak ada kandungan spilantolnya. Kalau yang ini kandungan spilantolnya paling banyak. Nah, sistem kita untuk ke anggota koperasi itu adalah dengan beli benih atau beli bibit titip tanam. Itu kontraknya bukan berdasarkan durasi waktu, tetapi jumlah panenannya. 1 kali beli bibit, pokoknya anggota mendapatkan 15 kali panen. Bagaimana jika di perjalanan waktu ternyata baru 10 kali atau 8 kali tanaman sudah tidak produktif, maka tanaman kita ganti baru semua. Nah, ketika kita ganti baru, berarti teman-teman libur dulu 1 bulan. Nah, ketika ganti baru itu bukan dari benih lagi, tapi dari bibit yang sudah seperti ini, siap tanam. Ini ketika dipindahkan, nanti kalau teman-teman bisa bulan depan ke sini, lihat yang tadi sudah pindah tanam, itu sudah berbunga semua. Jadi kalau dari benih sampai ke tanam itu sekitar 45-60 hari. Dari tanam sampai ke panen itu dari benih sampai ke panen itu total 100 hari. Jadi kalau kita beli benih sekarang, panen pertamanya adalah di hari ke-100. Setelah itu 10-13 hari sekali kita panen. Atau per bulan rata-rata 2-3 kali panen. Nah, untuk hitung-hitungannya, ini yang gede-gedenya, yang supernya seperti ini. Ini kalau dimakan, ya tadi kalau ada yang makan katanya nggak brebes, makan ini saya jamin pasti brebes. Suruh ngomong pasti rodok geradul-geradul. Nah, terus tanaman ini kalau dari 1 pohon ya, contoh. Ini kalau udah besar gitu, ini akan tumbuh 3 tangkai. Nah, 50 tangkai seperti ini. Nah, 1 tangkainya itu bisa 3 putik bunga. 1 putik bunga itu menghasilkan sekitar 2 gram. Jadi kalau kita hitung dengan 1 gram harga Rp5, 1 bibit 1 pohon kayak gini untuk 1 kali panen itu bisa menghasilkan 110-150 putik bunga seperti ini. Selama 15 hari. Per 1 kali panen. Per 1 kali panen. 1 kali panen itu 110-150 putik bunga. Nah, kalau dirupiahkan dengan harga Rp5, maka 1 kali panen dari 1 pohon ini kurang lebih sekitar 220-300 gram, 3 on. Nilai rupiahnya antara 1.050 sampai dengan 1.500 rupiah. Itu dari hasil panen per 1 pohon. Tinggal kalikan 15 kali panen. Nah, bagi hasilnya koperasi 30%, untuk anggota 70%. Jadi kalau beli bibit titip tanam, ini harga 1 pohonnya kan Rp5.000. Total hasil maksimal dengan 15 kali panen, bersihnya ke anggota itu menghasilkan
sekitar 15.750 maksimal, minimalnya 10.000 sekian. Nah, durasi waktu maksimal 1 tahun. Jadi 1 tahun kalau kita berbicara tentang investasi, return of investmentnya minimal 215%, maksimal 335%. Ini hasil dari panenan. Jadi kita berbicara hasil panen ini adalah sebagai revenue ya, sebagai pendapatan, bukan profitnya, tapi pendapatan per panenannya. Nih. Nah, untuk hasil panenan kita sudah bekerja sama dengan perusahaan industri di mana mereka melakukan penyulingan untuk jadi minyak atsiri. Itu perusahaannya ada, pabriknya di sini PT Indeso. Nanti kita insya Allah selesai ini nanti kita akan lihat kunjungan ke pabrik. Paling sekitar 1 kiloan lah dari sini. Nah, untuk di area Purwokerto sendiri, kita total lahan itu yang sudah menjadi target kita ada 10 hektar. Tapi sayangnya 10 hektar itu tidak dalam satu wilayah kawasan, terpecah-pecah, mencil-mencil ya. mencil-mencil. Nah, di sini ada setengah hektar, terus yang di belakang sini seberang jalan sana itu ada yang kemarin itu ya, itu ada sekitar 2,7 hektar, terus yang di Kembaran sana itu sekitar 1,2 hektar, terus ada yang di sini 7.000 meter, jadi pecah-pecah. Nah, saat ini yang menjadi fokus utama Koperasi Bunga Emas adalah berburu lahan. Seperti ini tadi dapat informasi, itu lahan ada di daerah perbatasan Wonosobo Temanggung itu ada 200 hektar, terus di Cilacap itu 30 hektar, di Ngargoyoso 11,8 hektar. Tapi kami nanti mencari lahan-lahan yang untuk kami sewa, karena sistemnya kita adalah tidak bekerja sama dengan petani, tapi kita hak penuh pengelolaan lahan dengan sistem sewa. Kenapa kita tidak kerjasama dengan petani? Petani biasanya punya lahan cuma 3.000 meter, 1 hektar kan pecah-pecah itu 1. 2, kami sudah punya pengalaman kerjasama dengan petani, kami modali bibitnya, kami modali pupuknya. Namun sayangnya ketika dapat info harga jagung naik, itu tanaman langsung diganti. Tapi kalau kita kunci lahannya dengan sistem sewa, maka pemilik lahan sudah tidak bisa mengintervensi. Hak penuh pengelolaan ada di kita. Kenapa harus seperti itu? Karena kita harus menjaga konsistensi hasil panen agar untuk pemenuhan kuota suplai ke pabrik itu kita 1 kali kirim minimal 20 ton kering. Untuk 20 ton kering itu kebutuhan lahannya 10 hektar. Sementara untuk target ekspor itu kita harus punya lahan antara 300 sampai dengan 500 hektar. Dan ini permintaan untuk diekspor khususnya di Eropa itu masih sangat tinggi sekali, karena di sana tidak hanya untuk di kosmetik tapi juga untuk di farmasi, dan harganya jauh lebih tinggi dibandingkan harga di buangan lokal. Apa saja ya produk tanaman, mau apa saja yang namanya dari lokal, tetap harganya lebih rendah dibandingkan harga ekspor, termasuk contoh kayu, macam-macam garu dan sebagainya. Maka target kami di Koperasi Bunga Emas adalah bagaimana kita bisa segera memenuhi kuota untuk volume ekspornya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang punya informasi lahan-lahan yang disewakan dengan spesifikasi satu ketinggian antara 300 sampai 1000 mdpl. Sinar matahari harus pagi sampai sore seperti ini. Ini kan pagi sampai sore tidak terhalang pohon sama sekali, tidak terhalang gunung. Terus suhunya 18 sampai 30 derajat. Kita cek kalau di Solo itu 34, 35, bahkan sampai 36. Kalau terlalu dingin, itu nanti ketika sinar matahari daunnya kering. Kalau terlalu panas, dia melonyoh. Jadi kalau suhunya di atas 30. Jadi kalau ditanam di perkotaan bagaimana? Bisa tumbuh nggak? Bisa. Bisa berbunga? Bisa. Tapi proses dari tumbuh daun itu lama. Dan bunganya itu tidak bisa sebesar-besar ini, paling kecil-kecil, bahkan lebih kecil dari ini. Dan jumlah kuntumnya juga lebih sedikit. Itu lebih cocok untuk tanaman pekarangan. Jadi untuk rumah herbal istilahnya, gitu ya. Terus ada aliran. Nah, kalau kita lihat kebun kita ini sebelah sini ada aliran air, sebelah sana juga ada aliran air, dan kondisinya juga 100% sesuai dengan kualifikasi. Maka lahan ini kita prioritaskan untuk di pembenihan dan pembibitan. Nah, dari sini ketika pindah, contoh yang di nampan ini, yang di bawah ini ya, ini kan nampan ini. Nah, ini kita memindahkan. Ini yang sudah jadi bibit. Nah, ini kita cabut kayak gini. Ini misalkan udah layu gitu ya. Ini nanti kita basahin, ini nanti udah segar sendiri. Tinggal tuncup-tuncup ke. Tapi sebenarnya ini harusnya lebih gede ya. Ini kemarin kita ngejar bibit yang untuk kita taruh di polybag.
Karena teman-teman dari Solo kemarin permintaan sangat tinggi untuk mereka tanam sendiri sebagai tanaman hias, tanaman obat di rumah. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita punya satu kelebihan di budidaya ini. Satu, kami sudah menemukan ada beberapa petani di wilayah Tawangmangu, terus kayak di Jawa Barat itu ada. Tetapi mereka taunya hanya tanam lalu buang ke pabrik. Sementara mereka tidak tahu apa sih kandungan yang ada di tanaman ini dan apa manfaatnya. Bahkan saya bertemu dengan beberapa petani, ketika saya makan mereka kaget. Loh, kembangnya mbok pangan gitu. Padahal saya hampir setiap hari makan ini. Jadi petani itu tidak tahu sama sekali. Ini dari akar sampai kuntum bunga, ini semuanya ada kandungan spilantolnya. Ada khasiatnya semua. Videonya telat sebentar Mas, mohon maaf, tanya yang untuk manfaat untuk wanita dan Oke, pria. saya ulangi lagi berarti ya. Yang wanita sama pria aja. Oke. Menarik ini. Nah. Jadi teman-teman, ini yang sangat menariknya dari tanaman ini. Ketika kita makan atau konsumsi bunga segar, karena yang dalam bentuk produk belum ada. Bunga segar itu yang langsung petik langsung makan gitu ya. Langsung petik langsung makan. Ini kalau simpan di kulkas bisa bertahan sampai 1 bulan, bahkan lebih. Ketika suhunya, kecuali ya, ini kita taruh di suhu ruangan paling 7 hari. Kalau kita kenakan sinar matahari, ketika kita kenakan sinar matahari 2 hari dia kering. Nah, ini kalau dikonsumsi secara rutin untuk perempuan, bunga segar ini dia sangat bagus untuk dinding rahim. Yang kedua, menyehatkan sel telur. Yang ketiga, dia melancarkan menstruasi. Kalau untuk laki-laki, tanaman ini menyehatkan sperma. Yang spermanya mungkin encer, bisa lebih kental. Terus meningkatkan jumlah hormon testosteron, semakin sehat. Sehingga kalau dikonsumsi oleh pria dan wanita, kalau dia belum punya omongan, insya Allah ini bisa dijadikan salah satu media atau wasilah. Berarti misalkan wanita itu sedang haid, sakit gitu, Ya, makan masalah. ini enak ya berarti. Yang tidak boleh makan ini, satu, ginjal yang sudah cuci darah. Yang kedua, wanita hamil dan menyusui. Jangan konsumsi ini. Tapi kalau sebelum hamil, konsumsi ini. Efeknya apa? Meningkatkan libido. Libido itu meningkatkan hasrat seks. Mudah terangsang. Nah, meningkatkan stamina. Berarti cocok untuk kaula muda ini guys. Masuk. Sebenarnya yang paling cocok usia di atas 40 tahun. Loh, malah 40 tahun. Cocok. Kenapa? Ya biasanya usia 40-45 tahun, jangan bisa tanya ke Om Arif misalkan gitu kan, usianya udah menjelang 50. Laki-laki biasanya kalau usia 40-45, jam 2 malam morning call-nya udah, alarmnya udah melemah. Ya kalau gampang bahasa jelasnya saya, wis gak ngaceng. Tapi masih jam 9, Mbak. Biasanya kan kalau yang masih muda, usia 30, di bawah 30 itu jam 2 sampai subuh itu ereksi. Tanpa ada sentuhan, tanpa ada pancingan apapun. Tapi kalau udah 40 ke atas, kan biasanya pegangan hidup, dipegang baru hidup. Soalnya dengan mengkonsumsi ini, apalagi ditambahkan dengan contoh kayak cordyceps, jamur ya, itu kan untuk penguat juga. Atau kopi-kopi herbal yang dia ada kandungan seperti kayak purwacang macam-macam. Itu ngaruhnya, efeknya sangat luar biasa, tapi aman untuk ginjal. Kalau Jadi, misalkan kayak gini ditumis sama kangkung gitu-gitu bisa. daunnya, Oh, daunnya. bukan bunganya. Jadi kalau mau bikin minuman, ini jadikan untuk infused water. Nah, sensasi ketika mengkonsumsi, nah, ini yang menarik. Saya ketemu lebih dari ratusan orang. Pertama, ketika saya sebutkan Spilanthes acmella, mereka belum pernah dengar, melihat belum pernah, apalagi makan. Nah, kami dari Koperasi Bunga Emas sedang mencari orang yang makan bunga emas ini, tetapi tidak ada efek dan reaksi sama sekali. Jika ada yang makan, tidak ada efek. Satu, reaksinya tidak merebes. Kedua, di ujung lidah tidak menimbulkan rasa kesemutan seperti setrum, karena bunga ini juga disebut dengan electric flower, bunga listrik. Lalu di pinggir bibir tidak ada rasa geter-geter, menebal. Lalu di pipi ini rasa mati rasa, tebas. Maka kami berikan hadiah sebesar 5 juta rupiah. Tapi rasa itu ya sementara ya. 10 maksimal 15 menit. Satu-satunya tanaman herbal, hitungan detik ketika dimakan langsung
ada reaksinya. Ya tadi mana semua terasa. Ya. Kali brebes tok sekurung. Brebesnya belum. Nanti tak carikan yang paling gede. Ini yang bebas. 2 Ah. juta baru. Nah, jadi kami kalau bikin acara kemarin di Solo, dari yang hadir pertama siapa yang belum pernah makan ini sama sekali mereka maju, 60% maju. Setelah itu siapa yang mendapatkan hadiah 5 juta, mereka tunjuk tangan. Syaratnya apa? Silahkan kami bawa, karena kami kalau presentasi selalu bawa bunga ini. Harus ada demo langsung kan? Silahkan Bapak Ibu makan bunga ini. Jika tidak ada reaksi sama sekali, langsung kita kasih uang cash atau transfer 5 juta rupiah. Alhamdulillah sampai hari ini kita belum menemukan jenis manusia robotnya. Mungkin robot yang nggak punya rasa gitu kan. Nah, ini kan manusia masih manusia normal semua. Dan ketika mereka yang punya kendala di kesehatan, tingkat brebesnya akan lebih banyak. Jumlah air yang keluar. Hah? Biasanya dia punya masalah di pencernaan. Nah, mereka yang punya masalah di pencernaan, habis makan ini selang 3 jam, biasanya dia BAB. Karena ada proses detok, pembersihan di link perut. Setelah itu nanti BAB-nya jumlahnya banyak, warnanya lebih hijau. Tapi bukan diare. Jadi ini tanaman ini, bunga ini kalau dikonsumsi dalam kondisi segar, untuk pembersihan penyakit-penyakit yang ada di dalam perut, insya Allah sangat bagus sekali. Sakit gigi, gusi bengkak, atau tergigit, insya Allah langsung sembuh. Atau luka, seperti saya, ini kemarin ada luka, boboknya aja daunnya. Saya jamin rasa perihnya juga hilang, karena ada efek dari spilantolnya. Nah, dia kan ada kandungan antibakterinya, antiinflamasinya, ada antioksidan. Jadi selain menghilangkan rasa sakit, dia cepat memproses regeneratif sel kulit. Jadi cepat. Nah, seperti ini jenengan rutin. Daun, nah, ambilkan daunnya contoh, Kang. Iki apa jenenge ya? Eksim. Nah, ada rasa gatal enggak? Nah, kalau ada rasa gatal insya Allah hilang. Nah, caranya nanti daun ini, PCO barang nera anu. nah daun ini nanti jenengan tumbuk kan dia semakin basah airnya keluar, atau kadang ini jenengan remes-remes, jenengan templek aja, bobok ke kukunya. Nah, dicampur air liur bagus karena kan ada tambahan enzim. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, satu tangkai ada 3 putik bunga. Ini ketika ditanam, ini kan 3 putik nih, satu tangkai. Ketika ditanam sesuai dengan lahan yang kita sebutkan tadi. Dan pupuknya pun khusus, tidak boleh ada pestisida, tidak ada boleh kimia. 100% harus organik. Maka pupuk kita adalah pupuk Buahayati racikan sendiri. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada dasarnya intinya bunga ini memiliki kandungan senyawa aktif yang sangat luar biasa, sehingga kalau dikonsumsi secara rutin, kesehatan khususnya di stamina akan sangat berasa. Saya itu table talk dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam tanpa istirahat. Alhamdulillah nggak ada rasa capek sama sekali. Kuncinya apa? Konsumsi ini. Kalau dulu kan kita suka minum yang gambar banteng, ya atau gambar kayak gini itu kan. Tapi pengaruhnya jantung, ginjal, gitu kan. Tapi ini tidak ada efek sama sekali. Teman-teman bisa tanya Kalau ke, misalkan punya teman-teman supir ini bagus sih berarti ya. sangat bagus sekali. Nah, Halo Per, supir, ini makananmu Per. nah. Pokoknya kalau apa? Kenapa? Rempoa, Kembaran. Ya, habis ini. Ya, selesai ini kita ke Kembaran. Oke. Nah, ini ya teman-teman, satu tangkai 3 putik bunga. Nah, ini masih bisa besar lagi. Gitu. Jangan satu pohon, Satu pohon 50 tangkai. 50 tangkai. 50 tangkai. Nah, ini kalau kelas budidaya. Gitu. Jadi teman-teman, yang misalkan ada apa, diabetes basah, luka diabetes, itu kan sakit, terus ngoreng, ambil daunnya, lalu direbus pakai air setengah hangat, hangat kuku, disaring, ambil airnya, pakai apa, kasa, untuk membersihkan lukanya. Nah, di situ dia akan menghilangkan rasa perihnya. Atau 2, karena di sini kan antibakteri, maka dia akan segera memulihkan dari bakteri-bakteri nakalnya, itu akan membunuh. Terus dari antioksidannya sama antiinflamasinya tadi kan untuk menghilangkan rasa perih, itu juga bisa menumbuhkan lagi sel kulitnya, sel untuk meregeneratif sel kulitnya. Jadi juga termasuk apa, jerawat.
udunen. Nah, jadi ada jerawat itu kecil. Nah, jerawat itu daun ini ditumbuk, tapi dicuci dulu ya, bersih, ditumbuk seminggu 3 sampai 4 kali. Tempelkan aja. Kan ada tuh sekarang yang anak-anak muda pakai ditempel kayak itu kan. Itu tapi bahannya bukan nih. Akne. Nah, ini juga bagus. Terus jerawat membatu. Tapi hati-hati untuk yang alergi sama iritasi. Nah, terus kalau untuk ke penis kemaluan, Mr. P. Mr. P, oh, itu terlalu vulgar ya. Tidak ada ternya ya. Ini aja. Kalau mau ngerasakan, gampangannya kan, ambil daun yang banyak, remes-remes di tangan, maka kandungan dari spilantolnya kan akan nempel di tangan. Oh iya. Nah, Terus gunakan untuk mencuci Mr. P-nya. Efeknya apa? Dia mijah, itu berasa. Titiknya rasanya ngembang. Nah, terus ada rasa kayak sensasi dipijet. Kenapa? Contoh tadi ketika makan, di ujung lidah kan ada Itu malah daunnya ya, Mas. daunnya. berarti itu anu, Atau bunganya juga sama. Urut pembesaran. Kalau teman-teman di Indonesia butuh daunnya gitu gimana, Bang? Ya daunnya bisa pesan ke kami bunga segar, nanti kami kirim. Oh, bisa ya. Nah, kalau di luar negeri, mereka packing itu ini doang, tanpa tangkai. Nah, itu ada videonya, nanti kami kemarin ini tak kirim video Apa yang itu. diurut Pak Sum? Yang udah di packing. Nah, yang di packing itu ujung ini. Jadi teman-teman yang butuh bunga, yang butuh daun, daun ya. ya kan bisa hubungi Mas Cuncun. Mau butuh 1 truk tak anter. Masuk. Oh. Jadi ini alhamdulillah ya teman-teman. Testimoni dari luka, terus dari gatel, untuk stamina, sakit gigi, sudah banyak sekali yang testimoni. Untuk libido, terus untuk termasuk efek malamnya, bahkan kemarin ada yang usia udah lebih 50, biasanya sebulan sekali wis sampai satu malam dua kali. Semalam 2 kali. Jadi pagi habis mau subuh mandi itu Tanduk. turun dia, bangun lagi Tanduk. gari ditarik bojone cik puah-puah ya. Ana wis garing ya. Nah, ini yang jadi masalah kemarin ini. Ketika ketemu sama ibu-ibu yang udah monopos. Waduh. Tanya, "Pak, itu kalau kita makan yang monopos apakah bisa normal lagi?" Mohon maaf, saya tidak bisa melakukan uji coba karena saya enggak haid. Maka dari itu apa? Ibu-ibu silakan yang sudah monopos, silakan coba konsumsi rutin selama 1 bulan. Kita kan nggak tahu ya, monopos kan terkait dengan hormonal, ya toh. Apakah itu bisa, karena kan di sini juga ada untuk menyehatkan sel telur, apakah itu bisa menggantikan? Saya tidak tahu. Secara uji klinisnya memang belum ada, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba, ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sudah menopause atau sudah jarang-jarang menstruasinya, konsumsi rutin selama 30 hari. Tapi karena ini adalah tanaman herbal, untuk sifat penyembuhan tidak bisa yang dalam ya, tidak bisa instan. Kecuali sakit gigi, gusi bengkak, itu instan, langsung berasa. Luka, tergores, memar, perih itu hilang. Hitungan nggak nyampe 1 menit, rasa perihnya langsung hilang. Selang 3 jam dia akan semakin cepat kering, besok udah tutup. Seperti saya ini. Ini kemarin sebelum saya kasih ini 4 hari karena gula saya tinggi. Kalau orang gulanya tinggi pasti proses pemulihan lukanya agak lebih lama ya. Ini saya nggak nyampe 1 hari kemarin, setelah 3 jam itu rasa sakit hilang, besoknya ini udah kering total. Ini saya ngoleskan sekitar 2 hari yang lalu pas di Solo. Jadi ini kalau ditanam di rumah sangat bagus untuk kesehatan rumah. Nah, untuk anak-anak tentu kalau dia makan bunga segar kapok, dia nggak mau lagi karena anak masih sehat. Tapi kalau orang yang sakit, ini adalah obat ajaibnya, dia pasti akan rutin makan. Yang kemarin ada termasuk dia keluhan sakit pinggang, terus termasuk untuk stroke, gula darah, terus asam urat. Kemarin juga ada yang asam urat. Karena begitu makan, dia kan langsung sarafnya kena semua, tengen berasa banget itu. Nah itu kan ibaratnya kalau kita disetrum itu kan saraf yang langsung hidup lagi, bekerja lagi. Nah kalau untuk anak-anak bisa dibuat varian dalam bentuk infused water. Jadi minumnya seger, nggak ada rasa keras untuk kebosnya. Jadi kira-kira ini yang saya presentasikan pada pagi hari ini. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan.